Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Syifa Nur Amalia, dan teman saya Hafizah Nora Oktriana. Saya Hamzah Fakorafa. Saya Nurul Wahida Asafitri. Saya Kelvin. Di sini kami akan menjelaskan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. 1. Memahami Undang-Undang RI 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. A. Pengertian konstitusi. Secara etimologi, kata konstitusi berasal dari kata constituer Prancis yang berarti membentuk, sementara istilah Undang-Undang Dasar adalah suatu bentuk terjemahan dari bahasa Belanda yaitu grondwet atau grond yang memiliki arti dasar dan wet memiliki arti undang-undang, sehingga grondwet yaitu undang-undang dasar. Selain itu, konstitusi juga berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah konstitui yang artinya undang-undang dasar. Sementara di Indonesia diartikan sebagai hukum dasar. Tujuan dibentuknya konstitusi yaitu sebagai berikut. 1. Membatasi mengenai kekuasaan penguasa dengan tujuan agar tidak bertindak sewenang-wenang tanpa dibatasi kekuasaan penguasa biasa saja merugikan warga negaranya. 2. Melindungi hak asasi manusia dan juga menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negaranya. 3. Sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan proses penyelenggaraan negara, karena tanpa adanya suatu pedoman konstitusi, negara tidak akan berdiri dengan kokoh. C. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Konstitusi mempunyai keterkaitan dengan dasar negara, yaitu keterkaitan yang ada pada gagasan dasar, cita-cita, serta tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara termuat dalam konstitusi suatu negara. D. Sifat konstitusi. Sifat konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi dikatakan fleksibel dan konstitusi dikatakan bersifat rigid. Konstitusi dikatakan fleksibel yaitu apabila pembuat konstitusi dilakukan dengan menetapkan cara pengubahan yang tidak berat. Sedangkan konstitusi bersifat rigid yaitu apabila pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang sulit. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak mudah diubah hukum dasarnya. E. Macam-macam konstitusi. 1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 2. Fleksibel dan kaku. 3. Derajat tinggi dan derajat tidak tinggi. 4. Serikat dan kesatuan. F. Fungsi konstitusional. Fungsi konstitusi. Berikut fungsi dari konstitusi. 1. Sebagai alat yang membatasi kekuasaan. 2. Sebagai sumber hukum tertinggi dan hukum dasar sebuah negara. 3. Rencana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. 4. Pelindungan hak asasi manusia dan pembebasan warga suatu negara. 5. Fungsi simbolik pemersatu. G. Kedudukan konstitusi. Pada dasarnya dalam suatu negara konstitusi mempunyai kedudukan yang penting karena konstitusi dijadikan sebagai suatu ukuran untuk memahami aturan pokok yang berlaku bagi penyelenggara negara ataupun masyarakat dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Berikut kedudukan dari konstitusi. 1. Hukum dasar. Konstitusi mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar. 2. Hukum tertinggi. Konstitusi mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi. Hal ini dikarenakan konstitusi mempunyai status yang tinggi dikompilasikan peraturan-peraturan yang berbeda terdapat dalam ketatanegaraan. Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi saat itu Indonesia hukum memiliki dasar konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan proses penyelenggaraan negara. Sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang yang dilakukan oleh PPKI dilakukan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai pada sidang BPUPKI yang pertama tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan dilanjutkan pada sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama tersebut dilakukan suatu pembahasan mengenai dasar negara dan pada sidang kedua dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan penambahan anggota baru, yaitu Asikin Kartanegara, Abdul Fattah Hasan, Abdul Kafar, Suryo Hamijoyo, dan Muhammad Nur. Pada tanggal 11 Juli 1945 BPUPKI melakukan sidang yang membahas mengenai pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang memiliki tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar UUD. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang memiliki 19 anggota. Untuk selengkapnya yaitu sebagai berikut: Ketua Insinyur Soekarno, anggota Mr. A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Puroboyo, Agus Salim, Soehardijo, Supomo, Maria Ulfa, Santoso, Ki Haji Wahid Hashim, Parada Arahab, Latu Harhari, Susanto, Sartono, Wongso Negoro, Wuryaningrat, Singgi Tang Eng Hoa, Husen, Jayadiningrat, dan Dr. Sukiman. Kemudian setelah rancangan undang-undang telah selesai, kemudian dilakukan penyempurnaan bahasa yang dilakukan oleh panitia pengulas bahasa yang anggotanya terdiri atas Profesor Dr. Supomo, Kiai Haji Agus Salim, dan Husen Jayadiningrat. Setelah dilakukan penghalusan bahasa, kata hukum dasar diubah menjadi undang-undang dasar. Dan kemudian hasil tersebut disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, dan selanjutnya disampaikan dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dan dibahas secara bersama-sama. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945 selaku Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Insinyur Soekarno menyampaikan 3 keputusan dari panitia kecil, yaitu sebagai berikut: A. Pernyataan Indonesia segera akan merdeka. B. Pembukaan preambel Undang-Undang Dasar. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah mengalami beberapa kali sidang dan beberapa kali pembahasan dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 14, 15, dan 16 Juli 1945, secara resmi Undang-Undang Dasar telah diterima dan disetujui oleh BPUPKI pada sidang tanggal 16 Juli 1945. 3. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia dapat diuraikan dalam beberapa fase penting sejak kemerdekaan hingga saat ini. A. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI pada dasarnya sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk berdiri tegaknya negara ini. Salah satu hal yang telah disiapkan oleh BPUPKI yaitu KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP adalah komisi yang mempunyai fungsi yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI pada masa ini. UUD 1945 memiliki isi yang terbilang lengkap untuk menjadi sumber hukum tertinggi. Di dalam UUD 1945 terdapat berbagai bab, pasal, dan ayat yang secara lengkap menjadi dasar mengenai penyelenggaraan negara yang sudah seharusnya. Pada dasarnya, terdapat beberapa pokok pemerintah yang tercantum dalam UUD 1945. Hal tersebut seperti bentuk negara, yaitu Negara Republik Kesatuan Indonesia adalah negara hukum. Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang bukan berdasarkan kekuatan absolut yang berasal dari penguasa. Kekuasaan tertinggi negara dimiliki oleh MPR, penyelenggara pemerintahan negara yaitu Presiden dengan dibantu para menteri. Apabila dilihat secara struktur, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea pembukaan, batang tubuh yang terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan mengenai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa itu, bangsa Indonesia dengan berbagai jenis perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian, terjadilah agresi militer 1 Belanda dan diikuti dengan agresi militer 2. Kemudian berlanjut dengan perjuangan diplomasi yang berakhir dengan penggunaan konstitusi UUD 1945 bagi Indonesia. B. Pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada dasarnya, perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mampu memberikan hasil, yaitu adanya gencatan senjata dan juga berdampak pada perubahan bentuk negara. Yang awalnya berupa negara kesatuan, kemudian berubah menjadi terpisah-pisah. Selain itu, juga terdapat beberapa negara bagian menjadi negara boneka yang masih dikuasai oleh Belanda. Adanya perubahan bentuk negara membawa perubahan dalam bentuk konstitusi yang digunakan Indonesia. Konstitusi yang digunakan Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS ditetapkan melalui
Keputusan Presiden RIS pada tanggal 31 Januari 1950. Sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut yaitu dengan menerapkan sistem parlementer semu atau dapat juga disebut dengan kuasa parlementer. Jika dilihat secara struktural, Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 4 alinea pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Dasar RIS tersebut, isi dari Undang-Undang 1945, rumusan Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang RIS yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang RIS mirip dengan rumusan Pancasila yang pernah diajukan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI. Akan tetapi, dalam pelaksanaan konstitusi RIS ini tidak bisa berjalan dengan baik. Pada dasarnya, bentuk negara serikat tidak cocok dengan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bentuk negara serikat dengan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. C. Pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Tuntutan dan desakan dari berbagai negara bagian Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia makin meningkat. Tugas pemerintahannya kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Langkah ini diresmikan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Kabinet RIS pada 15 Januari 1950, menunjuk Komirasis pemerintah untuk mengambil ahli tugas-tugas pemerintah di Jawa Timur. Perubahan dari UUD RIS ke Undang-Undang Dasar, sementara UUDS 1950 diatur dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan transisi dan konstitusi RIS ke UUDS 1950. UUDS 1950 disebut sementara karena hanya berlaku sampai terpilihnya Dewan Konstituen yang bertugas menyusun konstitusi baru. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah konstitusional Indonesia. Pada periode ini, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah upaya konstituante untuk merumuskan UUD baru gagal akibat perbedaan kepentingan antar partai politik. Kegagalan konstituante ini membawa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998. Undang-Undang Dasar 1945 diberi status yang hampir sakral yang tercermin melalui beberapa peraturan penting, yaitu sebagai berikut. 1. Tetapan MPR Nomor 1 MPR 1983. 2. Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum. F. Pada periode 19 Oktober 1999 hingga sekarang, mulai dari tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mengalami serangkaian amandemen yang signifikan. Proses amandemen ini dilakukan sebanyak 4 kali, mencerminkan upaya untuk menyesuaikan konstitusi dengan dinamika dan ketentuan politik, sosial, serta ekonomi yang berkembang di Indonesia. Sejak amandemen terakhir pada tahun 2002, UUD 1945 mengalami perubahan lebih lanjut. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini mencakup berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintah dan hak-hak warga negara.